Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini dalam materi syarhu usulin fit tafsir. Kita masih di bagian yang pertama tentang Al-Quran. Sekarang pada penjelasan fawaidu ma'rifati asbabin nuzuli. Beberapa faedah di dalam kita mengenal asbabin nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ya. Ya, dong? Ya, dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Ma'rifatul asbabi Ma'rifatu mudhaf. Ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun jiddan li'annaha tu'addiya ila fawaidin tu'addi ila fawaidin kasiratin minha faidah mengenal sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pengenalan sebab-sebab turunnya Al-Quran sangatlah penting karena untuk menjembatani kepada faedah-faedah yang banyak. Di antaranya al-ula al-bayanu anal Qur'anu nazala minallahi ta'ala wa dzalika li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'ila an yus'alu an sa'i fayatawaqqafu an jawabi ahyanan hatta yanzilu alaihi al-wahyu ayukhfa alaihi al-amra waqi'a fayunzilu al-wahyu mubayyinan lahu. Yang pertama, penjelasan tentang Al-Quran turun dari Allah Ta'ala, dan itu adalah ketika Nabi SAW ditanya mengenai sesuatu dan beliau bimbang akan jawabannya terkadang sehingga beliau yatawaqqafu, beliau berhenti, beliau tawakuf, beliau berhenti tidak menjawab. Hingga beliau berhenti tidak menjawab, terkadang sampai diturunkan kepadanya wahyu, atau ragu-ragu atau samar, diturunkan wahyu yang menjelaskan tentangnya. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Di sini penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam kitabnya pembahasan yang sangat agung, beberapa faedah di balik adanya beberapa ayat yang turunnya sababiyun, bukan ibtidaiyun. Kita tahu bahwasanya sebagian besar ayat itu turunnya adalah ibtidaiyun, tanpa sebab. Namun ada beberapa yang dengan sebab, dan beberapa yang dengan sebab itu di sini tentu kok pakai sebab, tentu ada banyak faedah. Banyak faedah. Oleh karenanya kita harus tanggap, ini ada yang ibtidai, ini ada yang sababi. Ya kan? Jadi yang sababi itu ya tentu ada faedahnya. Mengapa ini turun dengan sebab? Di antara sebabnya kita bahas kemarin 3 hal, ya kan? Maka pantas kita kaji sebagaimana beliau tulis di sini, perhatian kita kepada ayat-ayat yang diturunkan dengan ada sebabnya. Maka beliau tulis satu pembahasan dengan judul Ma'rifatu Fawaidu Ma'rifati Asbabin Nuzul. Ya, faedah mengenal asbabin nuzul. Beliau jelaskan bahwa mengenal asbabin nuzul, beliau jelaskan muhimmatun jiddan. Itu sangat penting sekali. Kita mengenal asbabun nuzul itu sangat penting sekali. Beliau terangkan sebabnya, karena ma'rifatu asbabin nuzul adalah tuaddi ili anaha, itu kembali ke ma'rifah, ya kan? Ma'rifah asbabun nuzul adalah tuaddi ini fi'lun mudhari, fi'il mudhari marfu, tidak ada amil jazm, tidak ada amil nasab, maka dia marfu. Hanya saja marfu'nya tuaddi di sini dengan dhammatun muqaddarah, ya, dengan dhammatun muqaddarah, bukan dhammatun dhahirah. Kenapa tidak bisa dhahirah? Terhalang. Apa yang menghalanginya? Istisqaludz dhammah 'alaiha siqal. Ya, karena apa? Sikol, karena berat, atau lengkapnya istisqaludz dhammati 'alaiha. Tu'addiu. Nah, itu kan tu'addiu. Nah, ini dalam bahasa Arab sikol, berat, istisqaludz dhammah 'alaiha. Nah, kalau berat diapakan? Kalau kamu berat diapakan? Dibuang apa dimarahi? Hah? Istirahatkan. Ya, jangan dimarahi, juga jangan dibuang, tapi apa? Istirahat. Diam dulu. Diam, berhenti. Bahasa Arabnya apa? Sukun, jangan harokat, gitu. Jangan gerak, kan gitu kalau berat, gitu. Kecuali sudah berat, sukun, ada bahaya lagi, kan gitu. Baru dibuang karena jazm, gitu. Kan gitu. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau terangkan sebab mengapa ma'rifatu asbab nuzul itu muhimmah jiddan, karena dia tuaddi, karena dia menghantarkan kepada faedah-faedah yang sangat banyak. Di sini penulis menyebutkan faedah yang berbilang. Berapa bilangannya? 4. Ya, bilangannya 4. Kita masuk yang pertama, jamaah.
faedahnya. Yang pertama yaitu bayanu anal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Faedahnya sangat agung sekali, apa jamaah? Turunnya Al-Quran dengan asbabun nuzul itu mengandung bayan, itu mengandung penjelasan detail, ya, bayan kan gitu. Kalau udah di kampung kata Pak Bayan sudah yang dibilang ya Pak Bayan itu udah ujung tombak ya kan, ujung tombak Pak Bayan itu udah bayan juga itu ujung tombak nih sama ya kan, ini ujung tombak ya. Jadi yang penting adalah itu ada bayan apa? Bayan bahwasanya Al-Quran adalah nazala min indillah, adalah dia turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah, ini keyakinan yang harus dimantapkan dalam diri kita, dan juga ini yang harus kita terangkan dalam rangka memantapkan orang lain. Ya, kita membimbing orang itu harus ya diterangkan dan difahamkan dengan yakin bahwa ini Al-Quran agung, ini Al-Quran mulia. Kenapa? Nazala minallah, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita ya tentang hadirnya Al-Quran, tentang datangnya Al-Quran, semua kita ya barangkali nggak punya peran. Peranmu apa? Tentang datangnya Al-Quran nggak punya peran apa-apa, ya kan? Tapi walaupun kita nggak punya peran apa-apa, kita nggak boleh cuek, ya, nggak boleh cuek. Itu harus kita ketahui, itu anugerah Allah, gitu. Itu anugerah Allah sangat besar. Manusia harus berusaha bagaimana dia bisa mendapatkan Al-Quran dengan baik. Ya, kamu sekarang baca buku pakai apa? Pakai matahari. Apalagi pakai apa? Pakai mata, pakai cahaya. Loh, memang kamu punya mata? Hah? Itu mata, kamu memangnya peranmu apa kok punya mata? Apa peranmu kok punya mata? Kamu juga gak punya peran. Kita punya mata, kita gak punya peran apa-apa kok aku punya mata. Demikian juga tiap hari datang matahari, kita juga gak berperan apa-apa. Tapi tiap hari matahari terbit. Namun siapa yang gak peduli sama mata dan matahari? Semua berebut. Semuanya berebut bagaimana matanya bisa melek, bagaimana bisa menerima sinar matahari, dia gunakan untuk kehidupannya sehari-hari, kan begitu. Nah, kenapa dia dengan Al-Quran gak begitu sikapnya? Ya kan? Kenapa dia gak begitu sikapnya? Ini harus diterangkan supaya kita sikapnya lebih dari itu. Beliau tegaskan, ini penjelasan anal Qur'ana nazala minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu ditakkitkan betul begitu. Ya, terus kita takkitkan penjelasan ini. Kita jangan sampai hanya itu aku ngerti. Coba ngerti, ini kudu yakin, harus mantep dan bisa memahamkan orang. Ya, kita sampai yakin, mantep, bisa menolak syubhat, menolak orang yang membuat ragu-ragu, dan bisa meyakinkan orang bahwa Al-Quran benar-benar nazala minallahi subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau orang sampai tidak menerima ini, sebagaimana orang rugi kalau tidak bisa mempunyai mata dan matahari. Iya dong? Susah orang. Bagaimana dia akan berbuat kalau nggak ada mata dan nggak ada matahari, kan gitu. Itu padahal hanya untuk perjalanan di
di dunia. Itu hanya untuk pekerjaan dunia. Padahal kita ini selain dunia harus punya pekerjaan dunia, ya kan? Pekerjaan dunia, pekerjaan din, amalan din. Nah, bagaimana kita akan menunaikan amalan din kalau kita nggak memakai cahaya Al-Quran, ya kan? Cahaya Al-Quran. Maka dari sini orang semestinya pakai cahaya Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah nazala minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu sama. Dia nazala minallahi subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Maka ini poin ya, harus kita camkan baik-baik. Kita harus punya paham. Ini nomor satu kalau saya usahain. Nomor satu kan ini memang paling penting. Dan ini orang harus kalau kita mendakwai diri kita, mendakwai keluarga, itu memahami ini. Karena ya, orang di dunia ini harus berbekal untuk akhiratnya. Dan bekal untuk akhirat semuanya salah. Semua sia-sia kecuali yang diterangkan oleh Al-Quran. Kan gitu. Kecuali apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang sesuai dengan Al-Quran, kan gitu. Nah, terus bagaimana Pak orang nggak yakin dengan Al-Quran, ya nggak punya bekal, bekalnya salah, atau nggak berbekal karena nggak memakai petunjuk Al-Quran. Karena perkara yang penting, perkara yang pokok adalah meyakini dan meyakinkan bahwasanya Al-Qur'ana nazala minallah subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting sekali. Ya ikhwah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya ta'ala. Dan kita pun juga selain itu mengimani Al-Quran nazala minallah, kita harus bagaimana bisa mengamal, bisa mendapatkan cahaya Al-Quran dan bisa memakainya. Ya. Apa itu makna memahami ayat Al-Quran, artinya apa? Memahami ayat Al-Quran itu artinya apa? Artinya kita harus nyekleknya sangklar. Ya dong. Adapun instalasi listrik, pemasangan lampu namanya membaca dan menghafal Al-Quran. Ya kan? Nah, jangan sampai kita sudah instalasi listrik, udah sampai pasang semuanya, lampu terpasang, kalau jegleknya saklar diratekan. Ya berfungsi, akhirnya peteng tetap, ya kan gitu. Nah sama, jangan sampai kita baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tinggal paham maknanya nggak tekan. Jangan sampai, ya kan? Harus sampai itu tinggal ceklik gitu loh, tinggal selangkah, ya kan gitu. Nyalakan, kelekan saklare gitu. Itu kan kalau kita pahami makna kan gitu. Kalau kita pahami maknanya, terang dada ini. Kan gitu. Oh, itu penerangannya begitu tuh dari paham makna-makna Al-Quran. Karena lampu ini pas nyala piye? Kelekan saklare. Ya gak digugu. Ya kan? Gak digugu kan gitu. Oh kayu lo gak digebuk kan gitu. Oh iki abata ya gak diwaca kan gitu kan. Nah kan sudah sama nih paham Al-Quran mendapatkan cahaya gimana? Ya gak digugu kan gitu. Terus ikuti petunjuk Al-Quran kan gitu. Ikuti petunjuk Al-Quran, demikian sama. Ya. Fatih benar bahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Itu nih usaha yang kita kerjakan. Kita harus tadi dengan Al-Quran 4 langkah. Membaca, menghafalkan apa yang mudah buat kita. Syukur telung khusus gampang. Alhamdulillah. Gitu. Nomor 3, memahami semua makna-maknanya. Jangan hanya yang mudah. Ya kan? Maknanya harus semua. Ya kan? Membaca semua. Kalau menghafalkan apa yang kita bisa. Syukur semuanya bisa 30 juz kan gitu.
Terus yang ketiga, memahami semua makna-maknanya. Yang keempat, Mengamalkan. Mengamalkan. Yang keempat, takut menyelisihinya, ya. Ya kan? Dalilnya apa? Takut menyelisihinya, dalilnya apa? Ini aku yo rapal buka sini dulu. Dalilnya apa? Surat Al-An'am ya. Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu. Fattabi'uhu wattaqu. Apa fattabi'u? Ikutilah. Pahami makna-maknanya. Ya kan? Memahami makna-maknanya. Karena bagaimana mungkin akan mengikuti kalau nggak paham makna-maknanya. Gitu tuh keterangannya kemarin. Waktu itu sampai situ ya kan? Kan gitu. Jadi fattabi'uhu adalah semakna dengan liyadabbaru ayat ini. Ya kan? Fattabi'uhu adalah semakna dengan liyadabbaru ayat ini. Mengapa? Iya, karena tidak mungkin bisa ittiba'ul Quran jika tidak tadabburi ayat ini, enggak memahami maknanya. Kan gitu. Ya kayak tadi, bagaimana akan memakai lampu kalau tidak saklarnya di-on-kan. Ya kan gitu. Nah bagaimana kalau enggak di-on-kan saklarnya kan gitu. Tinggal on-kan saja kan itu kan gitu. Sudah diinstalasi. Kalau Al-Qur'an apa instalasinya? Dibaca dan dihafal. Itu kan? Itu instalasi Al-Qur'an dalam dada kita kan gitu. Dibaca dan dihafal. Terus di-on-kan, pahami maknanya. Itu kan? Memahami maknanya. Terus setelah paham, setelah nyala, terang cahayanya dan petunjuknya, buat taku. Apa buat taku? Apa buat taku artinya? Dan takutlah menyelisihinya. Iya kan? Dan takutlah menyelisihinya. Ya, kamu harus tahu menyelisihinya. Jangan sampai nyalakan lampu bareng wis padang, mocot dengan kemaki tutup bukune ya ora iso. Itu namanya kan menyelisih cahaya lampu ya loh. Ayo baca. Dia tak merem sik. Itu namanya menyelisih cahaya kan gitu. Gelap dinyalakan lampunya malahan mocot dengan merem kan itu. Namanya menyelisih cahaya gitu kan. Kita takut menyelisih cahaya kan gitu. Dan semua nggak bisa menyelisih cahaya kan gitu. Apalagi menentang cahaya, suruh makai cahaya untuk membaca malahan menelangi cahaya, gelap semua. Ya kan? Kok malahan memelototi cahaya, ya gelap semua akhirnya, nggak ada yang terang. Ya kan? Nah, memang kita nggak boleh menantang cahaya, tapi kita mengikuti cahaya dan takut menyelisihi yang gitu. Itu jamaah gitu ya. Itu semua poin-poin penting, semua diingatkan dengan memantapkan diri bahwasanya Al-Qur'an nazala minallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang jangan ragu, jangan bimbang. Ayo memakai Al-Qur'an. Ya. Memahami maknanya hingga takut menyelisihinya. Ya, itu. Sekarang dijelaskan meyakinkan kita akan turunnya Al-Quran dari Allah ditinjau dari sisi asbabun nuzul.
Ya kan? Situ kita meyakinkan turunnya dari Allah bisa diketahui dari mana? Dari sisi asbabun nuzul. Ya. Wadzalika li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu an asy-syai'i fa yatawaqqafu anil jawabi ahyanan hatta yanzila alaihil wahyu. Ya. Au yakhfal amrul waqi'u fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Ya. Wadzalika, apa dalika? Itu apa? Bayan. Ya kan? Bayan. Bahwasanya ma'rifatul asbabun nuzul itu adalah bayan yang menjelaskan turunnya Al-Qur'an dari Allah. Nah, dalika yang demikian itu adalah, itu kan? Yang demikian itu adalah keterangannya. Ya, gini keterangannya, yaitu beliau terangkan dari berapa sisi jamaah di sini. Beliau menerangkan berapa sisi? Dua sisi. Ya, dua sisi. Yang pertama, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanyai tentang sesuatu, beliau langsung tawakuf anil jawab. Beliau berhenti dari menjawab. Jadi beliau tidak memberikan jawaban. Nah gitu. Beliau tidak memberikan jawaban. Baru beliau menjawab kapan? Sampai sudah turunnya wahyu menjawab. Wahyu yang datang kepada beliau, turun kepada beliau, menerangkan, menjawab pertanyaan. Baru beliau sampaikan wahyunya menjawab pertanyaan tadi atau kemarin. Karena kadang diterangkan sampai turunnya wahyu yang menjawab itu sampai 15 hari. Itu juga banyak 15 hari. Itu ya ujian berat itu. Ustaz ditakoki ra iso. Mesti ki ra iso, kemes esuk ra iso, kemes ben urung iso. Golek jawabane apa ora gitu. Tenan apa ora jane. Itu ujian juga itu kan itu. Sampai hari nggak jawab kan itu. Lah ya ketemu juga. Itu ya, Pak. Itu sampai 15 hari itu. Itu sebagaimana yang dijelaskan ketika beliau seselam ditanyai tentang Ashabul Kahfi itu. Jadi ketika beliau ditanyai tentang Ashabul Kahfi, beliau jawab, tak kasih kisahnya ya nggak apa-apa, tapi besok ya, besok lagi, besok lagi. Itu terus tanyakan besok sampai 15 hari, sampai 15 hari. Nah ini menunjukkan kepada kita sampai 15 hari, berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau adalah orang yang jujur. Beliau orang yang jujur. Kalau beliau nggak jujur, ya jawab aja kan gitu kan, jawab aja. Toh juga nggak ada yang tahu kalau salah. Kan gitu. Susah kan mengetahui salahnya beliau kan gitu. Kayak antum kan juga susah mengetahui salahnya saya. Gitu, susah. Bawa ngomong itu aneh ya. Kayak kata yang ngomong bener yang ngono kae kan juga begitu. Mungkin kan gitu kan gitu.
Kan juga demikian, kan susah kan gitu untuk salahnya. Ya gitu ya, Wah. Jadi beliau ternyata pilih menunggu sampai 15 hari kan gitu. Tidak menjawab asal menjawab. Tidak asal menjawab. Betul-betul beliau menunggu sampai datangnya wahyu. Ini memang beliau itu adalah jujur dan betul-betul beliau adalah Rasul dan benar-benar ini Al-Quran bukan dari beliau. Benar-benar ini Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya beliau sendiri rela sampai menunggu sedemikian lama. Padahal ketika ditanya jawabannya besok. Tanya lagi, besok lagi. Itu ya. Ikhwan yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya Al-Quran bukan dari Allah, bukan nazala min Allah, untuk para Rasul langsung aja memberi jawaban, ya kan? Bisa, nggak perlu tawakuf, ya kan? Nggak perlu tawakuf dulu, tawakuf kan juga berat, resiko itu tawakuf kan gitu, beban juga kalau sampai ditanyai nggak bisa memberikan jawaban, kan gitu, itu beban kan gitu. Jadi langsung dicap itu Ustaz kacangan gitu. Ustaz kacangan gitu. Gitu ya. Ya ikhwati dan berbahagia yang dirahmati olehnya Ta'ala, namun demikian kita harus jujur, ya kan? Harus jujur. Jadi kita tidak mengapa menjawab Allahu a'lam, atau coba kita cari dulu gitu kan jawabannya kan itu. Kita nggak mengapa, boleh begitu. Itu malah namanya akhlak yang kita miliki. Ya akhwati bilang berbahagia yang dirahmati oleh Dia Ta'ala, itu yang pertama. Sisi beliau apa? Ditanya, ternyata beliau tidak langsung bisa memberikan jawaban. Yang kedua, sisi yang kedua yaitu al-amrul waqi' yakhfa alaihi. Ada perkara yang terjadi, ada peristiwa yang terjadi, namun ternyata ini peristiwa, bagaimana peristiwanya, jangan iki sing bener bagaimana, nah gitu. Itu yakhfa alaihi. Samar bagi beliau. Sampai-sampai beliau dibikin bulan-bulanan. Karena oleh orang-orang pihak-pihak yang memang sengaja bikin ini perkara samar dan dibikin bagaimana yang salah dinampakkan benar. Itu ada pihak yang begitu. Itu pun juga beliau juga sempat membela yang salah. Sempat membela yang salah sampai turunnya wahyu baru membela yang benar. Saya seperti itu. Ini juga untuk menerangkan memang beliau adalah Rasul dan Al-Quran betul-betul turun dari Allah. Karena beliau yang sempat memihak yang salah pun, ya kan gitu. Ya karena kan harus segera memutuskan, harus segera bersikap, kan gitu. Harus segera bersikap. Nah itu beliau memihak yang menjelaskan dan yang bersumpah, kan begitu. Kan menerima hukum dohir. Padahal yang menjelaskan yang sumpah itu ternyata dia yang bohong, gitu. Dia yang hoax, gitu. Nah, tapi dia walaupun hoax karena bersumpah, kan gitu. Ya Nabi menerima yang dohir dan sumpah itu, kan gitu. Sampai akhirnya turun wahyu mubayyinan, menjelaskan. Nah, baru beliau berpindah. Nah, ini kan gitu. Itu juga kalau beliau orangnya memihak orang yang kuat, memihak orang yang kaya, tentu nggak berubah beliau. Tetap pada pendapatnya. Karena apa? Yang bersumpah tadi orang yang kuat, kan gitu. Orang yang kaya, kan gitu. Hingga dia berani seperti itu kan bukan orang sembarangan.
Orang yang berani mau menyetir Nabi, orang biasa, orang sembarang, orang biasa, orang luar biasa, ya kan? Itu orang luar biasa. Kalau dia mau berani nyetir Nabi yang gitu, dia orang yang luar biasa. Dengan Nabi sempat memihak dia karena dia bersumpah dengan dalam keterangannya itu sampai diluluhkan oleh Allah dengan wahyu, sehingga ini nampak betul ini wahyu dari Allah. Kalau dari Allah pasti menang keterangan si orang yang perkasa ini kan gitu, si perkasa ini kan gitu. Makanya orang yang nggak beriman, orang yang munafik, nah gitu, misalkan begitu, itu memang banyak yang kuat, gitu, banyak yang kaya, tetapi hanya mampu kepada sesama manusia. Mereka tetap lemah. Karena apa? Mereka hanya merasa kuat dengan dirinya sendiri. Kan gitu. Tidak akan mampu melawan Allah. Kalau menurunkan wahyu, ya dia kalah kan gitu. Kalau menurunkan wahyu kan gitu, menyingkap hoknya dia, selesai dia kalah. Betapapun dia kuatnya, Allah yang menurunkan wahyu, menerangkan kepada Rasulnya kan gitu. Nah ini. Nah, Rasul pun juga harus di sini Rasul juga akhirnya dia tetap jujur, maka beliau apa? Jujur membela yang beliau wahyukan, ya meninggalkan perkataan yang sebelumnya. Nah, ini juga sekali menerangkan, oh berarti bukti benar ini Al-Qur'an adalah nazala minallah. Gitu kan? Nazala minallah. Itu ikhwah. Ini yang pertama. Beliau berikan di sini dua contoh. Yang pertama satu contoh, yang kedua satu contoh. Yuk baca yuk, ke belakang yang baca. Biar ke depan yang baca, yang ke belakang yuk. Kabel dawa kok. Gantian dari belakang. Ya urut itu kan waktu lagi urut. Nanti ke belakang ini antum dulu, yang baca antum dulu. Dilalui yang baca dulu lah. Ya, dilalui yang baca dulu. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Misalul awal, qauluhu wa yas'alunaka 'anil ruh. Sebentar, aku tanya dulu. Misalul awali. Iya kan? Saya mau tanya dulu. Al-awwal i'rabnya apa? Antum akhi, baju batik hijau. Misalul awwal apa i'rabnya al-awwal? Majrur. Kenapa? Karena mudhofun ilaih. Kenapa mudhofun ilaih bukan na'at? Ada alif lamnya. Apa bedanya na'at dengan mudhofun ilaih? Kalau misalun awalun artinya contoh yang pertama. Kalau misalul awali artinya Contohnya pertama. Ayo. Kalau misalul awali artinya contoh untuk sisi yang pertama. Contoh untuk sisi yang pertama. Ya kan gitu. Jadi kan ada berapa sisi tadi? Dua sisi. Sisinya pertama apa? Yus'alu fayatawaqqafu. Ya kan? Sisi yang kedua tadi apa? Sisi yang kedua? Yahfal amru al-waqi'u, ya kan?
Nah ini adalah contoh untuk sisi yang sisi yang pertama, pertama. sisi yang yus'alu fayatawaqqafu. Nah sini al awali bukan misalun awalun ya. Itu pahami di situ bahasa Arabnya ya. Jangan diartikan misal yang pertama, jangan gitu. Loh kan betul tak? Awal kan yang pertama. Iya betul, tapi enggak gitu maknanya. Ya. Ini adalah misal untuk sisi yang pertama. Maksudnya adalah bukan na'at tapi adalah idofa, ya kan? Sini idofa yang gitu. Idofa. Ya itu diperhatikan ya gitu. Nah, itu jemalah kisah Usaim ini piye to kok ana alif lam iki jemalah ngono ya to. Kok misalul awali iki piye to. Iya yang bener kayak gitu. Hanya kita kusnudon itu. Oh, gitu maknanya ya, dipahami aja gitu ya. Gitu maksudnya gitu. Berarti ada kalau dilengkapi misalul wajhil awali gitu. Kalau ada sisinya. Iya. Ya kan gitu. Tapi nggak perlu kayak gitu juga kan jelas kan dia kan menerangkan dua hal tadi kan gitu. Oh gitu. Kan dia menerangkan dua hal. Nah, Kan kepanjang kalau gini. Misalun Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu anisai fayatawaqqafu kan kepanjangan kalau bilang kayak gitu. Ya kan? Kan ini kan misalun Nabi sallam yus'alu anisai fayatawaqqafu anil jawab ahyanan hatta yanzil alaihi wahyu. Itu kan panjangan. Cukup diganti apa? Al-awwal. Ini udah cukup misal al-awwal kan gitu. Apa awal yaitu an Nabi yus'alu an syai' fayatawaqqafu hatta yanzila kan gitu. Itu maknanya ya. Gimana saya tanya itu kan biar nggak kemana-mana, fokusnya biar pas ya kan, situ fokusnya gitu loh. Memahami misalul awal kan itu, situ fokusnya. Yuk terus. qauluhu wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Wa fi sahih Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahudi qala ya Abul Qasim ma ar-ruh fasaktu fasakat fa fi Sukun apa? Doma? Tasnafat. Apa tasdid? Apa mukhafafah? Ya kan bisa musaddadah sakat tuh. fasaktu. Hah? Itu kalau musaddadah sakat tuh, sakatta, sakati ya itu musaddadah ya toh. Kalau mukhafafah sakata. Nah, Itu sakata. fasakata ya. Apa ini? Sakata ya. Fasakata wa fi lafdhin famsiku. Yaitu fa'amsik bisa, fa'amus suka juga bisa, fa'amus suka. Famsakan Nabi ya, Ustaz. Hah? Famsakan Nabi ya. Nah, fa'amsaka juga betul. Tapi yang betul fa'amsaka ya kan. Itulah itu seninya bahasa Arab. Gundul banyak bacaan tapi bisa bisa Ada baca. halaman jawabannya. Tapi itu kita jangan bilang susah. Nah, Itu kalau belum tahu aja susah, kalau tahu juga susah. jawabannya dalam selanjutnya. Coba kalau gini, saya tahu, saya tanya antum. Antum itu kalau mau ke sini kan lewat Proliman. Nah, Kenapa antum ngarah ke sini, nggak ngarah ke timur atau ke selatan? Kan simpang 5, banyak sekali simpangnya itu. iya. Kenapa kok kamu ngarahnya ke barat atau ke selatan? Ke barat dari simpang 5 itu. Karena sini arahnya ke barat. Udah tahu nahwunya kamu soalnya. Udah tahu nahwu. Nahwu kan arah sana. Itu kan gitu nahwu itu. Ya kan? Nahwu kan nahwul ghorbi, nah kan gitu. Kamu kalau dari simpang 5 kau mau ke tujuanmu itu kamu nahwal gharb kan gitu. Jangan nahwa syarq kan gitu. Jangan nahwal janub kan gitu, ngerti?
tahu nahwu, itulah pentingnya nahwu kayak gitu, pentingnya nahwu. Itu walaupun itu ada berbagai simpang 10 pun hanya simpang 5, itu kalau ngerti nahwu tahu mana nahwunya, simpang mana yang dia lalui, bacaan apa yang dia baca, itu kan? Ya kayak simpang 5, simpang 7 itu loh. Sama itu kan, kalau simpang 7 itu sorof. Ini simpang 7 ini ada 7 bacaan kan gitu. Kalau udah tahu nahwunya bisa memilih satu. Yang mana? Ya nggak mesti sesuai tujuannya yang mana kan gitu. Kadang yang pertama, kadang yang kedua, ya kadang amsik, kadang amsaka kan gitu. Kan gitu ya. Jawabannya selanjutnya. Yo. Nah, masa kata filatin fa'amsaka Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarud alaihim syai'an alimtu annahu yuha ilaihi fakumtu maqami falamma nazala wahyu qala yas'alunaka 'anil ruh wa ruh min amri rabbi. Lanjut terjemahan. Contoh pada sisi yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menanyakan kepadamu tentang ruh, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya ruh dari urusan Rabbnya, Rabbku, ya Tuhanku, dan apa-apa yang diturunkan kepada kalian. Apa makna ma jika diikuti ilah? Apa makna ma jika diikuti illa? Wa ma utitum. Dan tidaklah didatangkan pada kalian tentang ilmu kecuali sedikit. Jadi ma jika diikuti illa adalah Illa. ma nafi. Nafi. Ya kan? Ma nafi itu bukan ma mausul, bukan ma istifham, bukan ma syarat. Kalaupun istifham bermakna nafi, ya kan? Karena ada istifham lil ingkar, lin nafi, ya kan? Nah, gitu. Nafi wal isbat. Dan di dalam Sahih Bukhari ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki dari Yahudi berkata, "Wahai Abu Qasim, apa itu ruh?" Maka Rasulullah SAW diam dan tidak kembali pada mereka dengan sesuatu. Fa'am sakah, beliau menahan diri dari menjawab. Beliau menahan diri dari menjawab. Dan maka aku mengetahui bahwasanya wahyu diturunkan pada beliau. Lalu aku mengetahui beliau mendapatkan wahyu. Beliau mendapatkan wahyu. Kemudian aku berdiri di tempatku, dan ketika wahyu turun, beliau berkata, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi." Dan mereka menanyakan padamu tentang ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya ruh dari urusan Rabbku. Ya. Jadi roh itu memang menarik ditanyakan, ya kan? Roh itu ditanyakan menarik. Maka juga mereka pun bertanya, ya kan gitu. Itu memang menarik itu. Dan sampai sekarang pun kita juga nggak tahu apa roh itu, ya kan? Sampai sekarang kita udah zaman berapa ini? Udah milenium 3. Zaman canggih, iya nggak tahu roh juga manusia. Ada roh itu sesuatu yang pengaruhnya dahsyat, sering tampil, ya kan? Dia kan sering tampil. Kalau roh nggak tampil, semuanya mati. Coba roh nggak tampil, semuanya nggak berkutik. Ya, coba antum paling belakang. Ini berapa? Kok bisa jawab? Hah? Ada roh dalam dada, dalam dirimu ya. Hei, kalau nggak ada roh kamu nggak bisa jawab, diem aja. Kamu nggak bisa tampil, kamu nggak bisa berkata bilang 2, mana bisa. Akan bilang 2, kamu aja nggak ngeliat.
Ditanyai juga nggak denger kok jawab 2. Kalau nggak ada roh kan gitu. Roh kan hebat berarti. Kamu masih punya roh, makanya dia menjawab ini berapa? 2, cepet jawabnya kan gitu. Itu hebatnya roh di situ, itu roh dulu yang pertama roh ya, ada roh dulu. Ya kan? Ada roh, orang kalau ada roh dia bisa mendengar, bisa melihat, dia bisa berkata, dia bisa tumbuh dan berkembang. Itu kan dari roh itu. Ya kan? Dari roh itu. Makanya roh itu memang bagus ditanyakan, ya kan? Orang pengen ngerti rahasia roh. Maka di sini yas'alunaka. Orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi atau orang-orang siapa? Quraisy. Beliau menanyai Nabi SAW tentang roh, ya kan? Tentang roh. Roh yang ada di dalam badan. Dan roh memang hebat. Kalau selagi ada roh maka badannya hidup. Dia bisa bicara, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Dia bisa berjalan, dia bisa duduk. Nah, itu kalau masih ada roh. Kalau udah rohnya mau keluar dari badan, ya dia udah nggak bisa apa-apa, ya kan? Nggak bisa apa-apa. Itu. Makanya roh itu memang sebetulnya menakjubkan, ya kan? Sangat menakjubkan sekali gitu. Sehingga mereka pun juga menanyakannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi sampai tingkatan itu beliau. Jadi beliau kan berarti memang mengurusi semua perkara berarti. Tidak hanya mengurusi sholat, tidak hanya mengurusi akidah, tidak hanya mengurusi fikih, tapi juga ditanyai masalah dunia, masalah roh yang di dalam badan kan gitu. Jadi sampai ke sana mereka punya takdim gitu kan, sedangkan itu kan gitu. Jadi beliau memang sampai begitu urusannya, sampai mengurusi juga apa? Jawaban masalah roh itu, roh yang ada di dalam badan, memang gitu. Jadi kamu nanti gitu jadi wasatabi ini, ulama juga bahas macam-macam ya kan, bahasnya juga macam-macam, dan macam-macam juga sini juga bahas roh juga kan gitu, bahas roh juga. Ya ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Beliau diriwayatkan ketika orang Yahudi bertanya kepadanya, dan bertanyanya pun bukan ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, bukan, karena mereka tidak mengakui kenabiannya, ya kan? Maka apa tanya mereka? Bagaimana mereka memanggil beliau? Ya Abul Qasim, gitu ya kan? Ya Abul Qasim, gitu manggilnya kan gitu. Bukan ya Nabi Allah. Mereka nggak percaya. Ya. Dan juga pertanyaan ini pun juga tentunya untuk melemahkan beliau. Jadi beliau pasti lemah, nggak mungkin bisa jawab kan gitu. Maka juga beliau pun nggak menjawab juga. Beliau juga fasakata, beliau juga diam. Dilihat debat, beliau juga fa'amsaka, beliau juga diam, nggak memberikan jawaban. Tapi kemudian beliau mendapatkan wahyu, baru menjawab. Beliau mendapatkan wahyu, beliau baru menjawab. Kul, jawablah. Apa jawabannya? Ar-ruhu min amri rabbi. Nah gitu. Ar-ruhu min amri rabbi, jawabannya begitu. Ar-ruhu kenapa marfu ikhwah? Ar-ruhu kenapa marfu? Mubtada. Mana khabarnya? Sibuhul jumlah min amri, ya kan? Ya, apa jawabannya? Singkat tetapi ya bisa diperhatikan maknanya, ya kan gitu. Apa? Ar-ruh, roh itu adalah min amri rabbi, jawabannya begitu.
Roh itu adalah dari urusan Rabbku. Artinya roh itu urusan Allah. Yang mana manusia tidak bisa mengerti apa itu roh kecuali sebatas apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditakkid lagi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kan gitu. Itu juga bukti bahwa manusia itu semuanya betapapun canggihnya tetap ilmunya sedikit, nggak bakal ngerti roh. Kan gitu kan. Padahal roh itu sangat berpengaruh, ya kan? Pengaruhnya nyata pada kehidupan manusia. Tapi sama itu pada nggak tahu. Kan itu. Itulah manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mosok roh lu neng awakmu jasanya besar, pengaruhnya dahsyat sampai nggak tahu, kan itu. Itulah manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah gitu jemaah. Jadi Nabi walaupun menjawab ar-ruhu min amri rabbi, beliau nggak tercela. Kenapa? Ya memang semua orang adalah prinsipnya wa ma utitu minal ilmi illa qalila, itu prinsipnya. Semua pasti begitu, enggak ada yang enggak demikian. Benar-benar sedikit manusia ilmunya. Sampai-sampai roh yang ada di badannya dia pun tidak mengerti. Padahal roh itu pengaruhnya sangat besar sekali pada tiap-tiap badan manusia, kan. Ya, jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ya itu memang hal yang biasa. Roh ada enggak? Ada. Roh kayak apa? Wallahu a'lam. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kan gitu, ya kan? Begitu. Juga sama makanya manhaj salafus saleh ketika membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga begitu. Bagaimana hakikat sifatnya dia ta'ala? Kayak apa, seperti apa? Min amri rabbi. Yaitu kaifa yadullah? Apa jawabannya? Yadullahi min amri rabbi. Yaitu kaifa sam'ullahi min amri rabbi. Oh gitu? Iya, wa ma'ud gitu minal ilmi illa boleh. Dia mah gitu, sama demikian jawabannya gitu. Ya, sama begitu. Makanya itu yang adalah, tapi itu pasti ada. Pasti mulia, pasti hebat. Tidak kalah hebatnya dengan ruh. Kan itu. Ruh juga pasti ada. Dan dia juga hebat. Tapi orang enggak ada yang tahu. Katakan roh huwa min amri rabbi, kan gitu. Ya kan? Juga demikian. Jadi kita tidak tercela kalau kita enggak mengerti hakikat dari sifat-sifatnya Allah, tapi kita beriman bahwa kita mengimani makna dohir dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah mendengar. Bagaimana pendengarannya? Min amri rabbi. Jadi jawabannya gitu, min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Makna dohirnya dia ta'ala mendengar adalah memahami semua suara, ya kan? Memahami semua suara, pakai bahasa apapun dia mendengar dan paham. Selirih apapun nggak ada bedanya dengan suara yang keras, sama-sama dia pahami dengan baik karena pendengarannya sempurna, kan gitu ya kan? Memang kita yang ilmunya sedikit. Yang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang begitu. Ya, ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa poin pokoknya. Kita tadi panjang lebar, tapi pokoknya apa? Dengan kisah itu kita harus yakin dan bisa meyakinkan bahwasanya
Al-Quran nazala minallahi subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran adalah turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita walaupun tidak ikut partisipasi tentang datangnya Al-Quran, ya semua nggak ikut, tinggal kita tetap itu anugerah Allah. Yang penting ayo kita sambut Al-Quran, kita kaji Al-Quran. Sebagaimana kita tidak ikut partisipasi terbitnya matahari tiap pagi, kita nggak ikut, tapi kita langsung semuanya menyambut, ya kan? Menyambut matahari terus terbit tiap pagi kita sambut, ikan gitu. Nah, itu matahari untuk petunjuk mata kepala kita. Nah, Al-Quran Allah juga datangkan untuk petunjuk mata hati kita, ya toh? Untuk petunjuk mata hati kita supaya hati kita bisa punya basirah sebagaimana mata kepala kita punya basor. Ya kan gitu. Kalau mata kepala namanya basor, kalau pandangan mata kepala, basor, kalau pandangan mata hati, basirah, kan gitu. Ya kan? Kalau jalan raya, syari', kalau jalan ke surga, syariah, kan gitu ya toh? Kan sama kayak gitu sebetulnya, ya kan? Gitu. Kalau kita ingin jarak jauh, ya pakai syari'. Kalau mau ke surga ya pakai syariah, gitu. Sama ya kan? Itu masya Allah semua itu bukti, itu fitrah kita harus memakai Islam, pakai syariat kan itu, pakai Al-Quran ya demikian. Ya dengan kisah ini, jadi beliau posisi ditanya oleh lawan, ya kan? Ditanya kan lawan, ya tanya lawan, dan tanyanya pun juga bukan ya Rasulullah, tanyanya apa? Ya Abul Qasim. Coba bayangkan, kalau nggak jawab kalah nggak berarti, ya kan? Kayak tahluk, kalah berarti. Oh, kayak Raisa jawab kan gitu. Ini kan musuh yang bertanya, ya kan? Yang bertanya kan musuh. Juga ya Abul Qasim kan gitu. Namun tetap beliau sakata. Tetap beliau diam. Tapi jawabannya bagus. Setelah mendapatkan wahyu, apa jawabannya? Dua kalimat. Ya kan? Dua kalimat. Kalau satu kalimat juga enggak, masih kurang. Kan gitu. Juga dua kalimat. Yang pertama, ar-ruhu min amri rabbi. Kalau tidak kan juga akan kurang bagus. Nanti kalau gitu kan nanti semua begitu. Ya kan? Ya, maka juga ditambahi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kan gitu. Bagus sekali jawabannya. Itu ya ternyata tidak bisa rampung 4 ya. Sedang rampung 4. Satu pun belum selesai, baru separuh ya. Iya, itu pun baru separuh. Berarti pekan depan UTS ya. Ini udah berarti persiapan jantung ya. Hah? Iya, UTS lah. Ujian ya ujian dulu ya, antum murojaah. Di pekan depan ujian, soalnya nanti dari buku aja lah semua ya. Iya nanti sama ini yang kita ajarkan aja lah, nanti semuanya keluar aja gitu, biar enak ya. Kamu biasa belajarnya nanti semuanya hampir semuanya keluar gitu.
hampir semuanya keluar. Ya rata-rata keluar gitu aja. Nanti paling pokoknya ada satu paragraf gitu, tak ambil satu kata tak buang. Ganti titik gitu aja. Antum isi nanti gitu. Jadi dua paragraf yang kedua, terus semua soal situ, terus tak ambil tak ambil satu kata tak ambil. Terus nanti tak taruh di bawah gitu. Tempatkan di tempat yang sesuai. Itu ya kan? Itu nanti gitu ya. Soalnya gitu ada soalnya gitu, jadi enak gitu. Jadi antum juga senang belajar karena pasti dipakai untuk jawab soal. Nanti gitu ya, soalnya demikian. Jadi rata seperti itu aja misalnya kayak gitu. Yaitu murojaah jamak ini kok banyak yang keluar yang mana? Semuanya. Ya kan? Semua. Hampir semuanya keluar itu aja. Jadi semua untuk murojaah gitu aja. Itu mungkin yang kita bahas kali ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.